Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami' tabi'in wa tabi'in tabi'in wal awliya'il muttaqin wa syuhada'i was salihin wa malaikatil muqarrabin wa syuhada'i wa walidin Abdul Jamil wa jami' subhan khasatan sahibi hadzal kitab nafa'anu wa ghurrana min barakati masyayikhina Syaulillahi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sapa asy-syaikh wa qala landawu sapa asy-syaikh Abu Thalib al-Makki, Abu Thalib al-Makki rahimahullahu. Ilmu yang faridoh kemarin, yang wajib iku ilmul faraid. Abu Thalib al-Makki menegaskan allati bunia alaihal Islam, allati bunia kang den bangun alaiha ing atase allati opo al islamu Islam. Ilmu yang wajib dipelajari yang 5 hal kemarin adalah ilmu yang menjadi dasar pondasi agama Islam. Li'annaha karena satuhune faraidil khamsi iku iftarodat dan fardu akan alal muslimina ing atase kaum muslimin. Wa idza kana lan nalikane ana opo amaluha amale muslim, yaitu amal yang fardu, amal-amalan yang bersifat atau hukumnya fardu, iku fardon fardu soro mangkadadi opo ilmul amali, ilmu tentang amal biha ing iki faraid iku fardon fardu. Ilmu ikhlas, ilmu hal, ilmu tentang muamalah. Yang 5 kemarin itu merupakan termasuk ilmu tauhid. Itu merupakan dasar pondasi agama Islam, itu harus dikuasai minimal 5 disiplin ilmu yang kemarin. Kesimpulannya, apapun yang amalan itu fardu hukumnya, maka ilmu yang mempelajari tentang amalan tersebut menjadi fardu. Contohnya kewajiban sholat 5 waktu. Maka mempelajari ilmu tentang syarat, rukun, kaifiyah dalam sholat menjadi fardu. Karena hukum sholatnya fardu, wajib. Belajar tentang muamalah kemarin. Perintahnya supaya orang mengerti bagaimana cara makan, minum, hidup dengan cara yang halal, dari yang halal, dan didermakan kepada yang halal. Maka mempelajari ilmu tentang jual dan beli, bisnis juga menjadi fardu. Ikhlas. Kenapa wajib dipelajari ikhlas? Karena tidak diterima amal ibadah, tidak diperintah oleh Allah ibadah kecuali harus dengan ikhlas. Jadi belajar ilmu ikhlas hukumnya fardu. Tauhid, kalau nggak betul tauhidnya juga tidak diterima. Jadi harus juga wajib belajar ilmu tauhid. Nah, semua ilmu yang 5 kemarin itu adalah pondasi. Kesimpulannya, apapun amalan yang hukumnya wajib, maka mencari ilmu tentang amalan tersebut menjadi wajib hukumnya. Wa dzukirolan ditutur disebutkan anna ilmu tauhidi satuna ilmu tauhid iku dakhilun manjing fi dzalika ing dalam mengkono kang 5. Li anna awaluha, karena kenapa ilmu tauhid menjadi wajib, masuk dalam kriteria yang amat wajib, menjadi dasarnya amal ibadah seorang muslim, karena tanpa Islam, tanpa bersyahadat, tanpa tauhid yang benar, ya tidak berarti itu ibadah, tidak bernilai di sisi Allah. Lianna awalaha, karena sesungguhnya satuhune awale iki tauhid atau awalnya amal tauhid itu asyhadatani, 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Harus ikrar dulu, mengakui dulu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya Allah. Itu dulu. Kalau tidak itu, ya semua amalan dalam Islam tidak sah, tidak diterima, tidak sah, tidak berlaku. Kewajiban mereka tidak disematkan kepada orang yang tidak bersyahadat. Karena syaratnya tauhid adalah menyaksikan, berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu wal ikhlasu, ilmu ikhlas iku dakhilun manjing fi dzalika, masuk juga tuh ilmu ikhlas ke dalam pondasi. Kenapa? Lianna dzalika min daruratil Islam, karena itu kebutuhan yang amat sangat wajib. Tidak bisa tidak.
orang beribadah harus benar-benar ikhlas karena Allah, supaya murni dari kemusyrikan, kesyirikan. Tidak ada tujuan yang lain, satu-satunya yaitu Allah. Maka itu istilahnya ikhlas. Harus dengan ikhlas. Wa ilmul ikhlas iku dakhilun fi sihatil Islam. Karena ilmu ikhlas itu masuk dalam kriteria sehatnya, benarnya, sahnya dalam Islam. Ibadah yang diterima oleh Allah itu, yang diperintah oleh Allah, ya memang banyak, tetapi tidak juga Allah perintahkan kecuali harus dengan ikhlas. Semuanya ikhlas. Wa haitsu akhbaro, sekiranya ngabarakan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu satune kelakuan iku fardhotun, yaitu ilmu iku fardhotun wajib, amat sangat wajibnya ala kulli muslimin ing atas setiap muslim, yaktadi natrapi nohoni atau berkesesuaian, memenuhi Allah ya sa'a yenta ora kamot musliman ing wong kang muslim opo jahluhu kejahilannya, wa kullu ma taqaddama min aqawil, apa yang disebutkan terdahulu dari beberapa makalah, aksaruha yang paling dominan banyak, maya saul muslim jahluhu. Tidak boleh seorang muslim jahil dalam hal agama. Salat enggak banyak tapi benar. Amal juga enggak banyak tapi benar. Nah, kalau sudah tahu ilmunya, tinggal banyakin aja. Udah tahu nih salat nih ilmunya, tinggal dibanyakin salatnya. Karena udah pasti secara syariat benar dulu ibadahnya. Karena banyak ibadah, banyak amal tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan juga sia-sia. Mardudatun latuk balu, ditolak dan tidak diterima. Jadi pastikan dulu kebenaran tentang ilmu ibadah. Setelah itu tinggal ditingkatkan kuantitasnya. Tahu nggak hukumnya ngaji apa? Apa motivasi dasar dalil-dalil kenapa pentingnya menggali ilmu agama Islam? Tahu? Ya sudah tahu, ya nggak banyak ngajinya Pak, cuman sedikit. Waktunya juga nggak banyak, cuman ya kalau bisa seminggu sekali. Ya sudah, itu amalkan karena sudah tahu kewajibannya apa. Setelah tahu tinggal ditambahin aja, ditingkatin. Kenapa? Karena sudah tahu, sudah benar. Ibadah sedekah yang lain juga sama, semuanya harus dengan ilmunya. Tanpa dengan ilmu ya mardudah la tuqbal. Jadi orang-orang Islam tidak boleh jahil dalam hal ibadah. Kalau dalam hal yang lain bodoh, nggak ngerti gitu, ya bolehlah panggil yang ngerti gitu. Soal-soal yang lain. Yang kemarin fardhu itu fardu yang melekat kepada pribadi setiap muslim. Seperti contohnya sholat. Nggak bisa diwakilkan, harus dia ngerti cara wudhunya, cara sholatnya. Nggak bisa diwakili oleh kepala keluarga begitu, nggak bisa. Tiap orang harus benar wudhunya, harus benar sholatnya. Maka itu kewajiban menuntut ilmu bagi seorang muslim melekat pada setiap orang. Wa ilmal halilan ilmu tingkah, wa ilmal halal juga wajib mempelajari tentang ilmu-ilmu tentang halal dan haram, mengetahui bijami wujuhihi dari segala arah pandangan. Maksudnya dalam segala situasi dan kondisi yang berkembang, karena hukum itu tetap tapi zamannya berubah. Maka itu harus tahu, harus update bagaimana di zaman dulu, bagaimana di zaman sekarang, dan bagaimana di masa yang akan datang nanti. Update, tapi hukumnya tetap, sumbernya tetap Quran. Berapa kali pindah ganti fase kehidupan zaman ke zaman, Quran itu sudah melampaui, sudah mencakup hukum-hukum sampai kiamat nanti. Tidak ada amandemen sudah. Karena sudah sempurna. Sudah disempurnakan oleh Allah. Wa ilmul yakin dan ilmu yakin, ilmu tauhid kemarin, al-mustafadu memberi faidah min ulama'il akhirah, atau mustafadu diambil sumber ilmu keyakinan, ilmu tauhid, ilmu akidah. Dari mana kita mendapatkannya? Min ulama'il akhirati, dari ulama-ulama yang orientasinya akhirat, yang tujuannya bukan dunia tetapi akhirat. Jadi disebut ulama yang soleh, ulama yang zuhud, ulama yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, mengajarkan dengan ikhlas. Kategori itu masuk dalam kriteria ulama yang akhirat, artinya orientasinya akhirat. Tidak ada kepentingan dunianya kecuali akhirat saja. Kenapa mengajar ngaji? Kenapa memberi tahu banyak orang tentang Islam, tentang kebaikan, tentang amal soleh? Supaya orang-orang pada soleh, gitu aja. Kalau sudah belajar ngaji, sudah disampaikan caranya, ilmunya, itu mah tinggal terserah gitu. Jadi orang ngajar itu, orang memberi ilmu, datangnya santri ke kiai di pesantren, daftar pakai uang, berpisah dari orang tuanya, mau ketemu nggak bisa setiap hari seperti di rumah. Tapi karena memang tujuannya supaya dia belajar. Setelah belajar, dia dapatkan ilmunya. Setelah dapat ilmunya, tinggal diamalkan. Di mana? Terserah dia mau di mana.
yaitu pengen orang supaya soleh gitu, itu aja. Nah ternyata kitanya tidak ada keinginan, ya Allah berikan kebebasan hidup, pilihan hidup ini kan banyak, terserah. Isma syi'ta, hidup sekehendak hatimu, fa innaka mayyitun. Tapi harus diingat bahwa pada saat nanti, suatu saat nanti kita pasti mati. Di situ mulai ada pertanyaan, ada pertanggungjawaban, ada hisab, ada mizan. Nah berarti jangan lalai. Kenapa? Ada waktu yang dipastikan, diantaranya adalah kematian, lalu kiamat kubro, besar, hancur semua kehidupan dan masuk ke dalam alam yang baru, yaitu alam akhirat. Dan di sana tidak bisa kembali lagi ke alam dunia, tapi selamanya. Wa aksarul muslimin, dan kebanyakan kaum muslimin alal jahli, ingatasi kejahilan bihadhil asya. Hampir dipastikan mayoritas, keumuman awam itu banyak yang tidak paham, lebih banyak yang tidak memahami tentang ilmunya. Kalau amal sih banyak. Maka salah satu makolahnya para ulama itu, salah satunya, agama Islam ini dikuatkan dengan ilmu dan amal, bukan hanya sekedar amal. Kalau amal itu perbuatan yang kelihatan, bisa ditiru. Saya nggak ustad, supaya kelihatan ustad bisa nggak ditiru? Niru. Biasanya ustad gimana sih? Duduknya, pakaiannya, jalannya, ngobrolnya, niru aja. Itu amal. Jangankan kita yang muslim, yang non muslim aja pura-pura ustad bisa nggak? Bisa. Ceramah misalnya, pura-pura alim, ya bilang aja kalau saya pesantren 15 tahun. Di mana? Di Cirebon 20 tahun, di Banten 15 tahun, di Jawa Timur 15 tahun, umur sabaraha? 25. Ngaco. Ngawadul. Udah hatam saya kitab ini, hatam, sebutin aja nama kitabnya, orang nggak bakal tahu ini. Apalagi di hadapan orang yang nggak ngaji, nggak pesantren, kan enak. Akhirnya orang panggil dia ustadz dan wah dihormati banget. Bisa ditiru-tiru tuh kalau yang begitu-begitu. Tapi ilmu yang nggak bisa ditiru, maka agama Islam ini tidak kehabisan orang-orang yang berilmu. Wafat ulama ini Allah sudah siapkan penggantinya. Wafat lagi ulama ini, siapkan lagi. Kenapa? Islamnya dikuatkan oleh Allah. Melalui apa? Orang-orang yang berkeilmuan, berpengetahuan, yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad SAW. Tidak berarti dengan banyaknya ulama terus tidak ada ujian, tantangan, hambatan. Yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, pekertinya, sikapnya, keilmuannya, wawasannya dalam berpolitik, bergaul, dalam segala situasi. Ada yang diwarisi seperti sifat-sifatnya yang menempel pada Rasulullah. Ada. Tapi jangan lupa ada juga yang mewarisi sifat-sifat musuhnya Rasul. Ada yang karakternya mirip Abu Jahal. Ada yang mirip Abu Lahab. Ada yang tukang provokasi. Ada yang tukang hoax, tukang fitnah, tukang maki, tukang adu domba. Sama seperti di masa Rasulullah ada semua. Maka muncul istilah fasik, munafik. Itu kan karena perlawanan kepada Rasulullah. Ada secara terang-terangan, perang hadap-hadapan. Ada yang secara sembunyi-sembunyi, yang menghembuskan kabar-kabar hoax, fitnah, dan segala macam. Jadi jangan lupa bahwa Rasulullah pernah hidup, pernah ada, dengan tandingannya adalah mereka-mereka kafir Quraisy. Juga sama, ada orang-orang yang tidak membantu, bahkan bukan membantu, menghancurkan. Tidak hanya dari luar, bisa dari dalam, yang disebut penyelundup itu, yang disebut para musuh dalam selimut.